Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Nurul Bazli sebagai Ketua Kelompok 58 KKN Desa Erdobi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Universitas Maritim Raja Ali Haji yang sudah memberikan program ini atau melaksanakan program KKN ini pada tahun ini untuk kami yang mahasiswa semester 7. Nah, jadi program KKN ini bukan hanya tuntutan bagi mata kuliah atau dari tuntutan dari kampus ke mahasiswa, tapi program ini bisa memberikan kami arti pelajaran bagaimana hari ini kami sebagai mahasiswa memberikan pendapat, memberikan ilmu, mengimplementasikan ilmu kami yang sudah kami dapatkan di dalam kelas dan kami terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, semoga dengan adanya kami 1 bulan, kami bisa memberikan kontribusi nyata kepada pihak desa sehingga program-program yang kami buat bisa berjalan dan bisa memberikan kesan yang baik dari mahasiswa ke desa. Desa tempat kami melaksanakan KKN berada di wilayah asri dengan masyarakat yang ramah. Kondisi geografis desa menghadirkan tantangan tersendiri, misalnya akses transportasi yang terbatas ke beberapa wilayah. Namun kondisi ini juga membuka peluang besar untuk mengembangkan potensi lokal. Kehidupan sosial masyarakat yang penuh kekeluargaan membuat kami lebih mudah beradaptasi dan diterima dengan baik. Hal inilah yang dapat menjadi modal utama kami dalam menjalankan program kerja. Sejak awal kami melakukan observasi ke desa untuk melihat kondisi lapangan. Dari situ kami sadar, banyak masalah pendidikan yang masih cukup berat. Banyak anak-anak yang tidak aktif bersekolah karena sarananya terbatas dan tenaga pendidikannya juga terbatas. Akibatnya, kualitas belajar masyarakat jadi terpengaruh. Dari situ kami merasa perlu membuat program pendampingan belajar, sosialisasi mengenai pentingnya sekolah, juga memotivasi anak-anak agar semangat belajar. Selain pendidikan, bidang kesehatan juga menjadi perhatian kami. Akses menuju fasilitas kesehatan masih sulit bagi sebagian warga yang tinggal jauh dari pusat desa. Kesadaran hidup sehat juga belum merata, sehingga masyarakat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan. Pola hidup bersih masih belum sepenuhnya diterapkan, terutama di kalangan keluarga dengan keterbatasannya informasi. Inilah yang mendorong kami menerapkan kesehatan sebagai fokus utama program KKN. Melalui edukasi kesehatan, senam sehat bersama, serta menuju kesederhanaan terkait pola hidup bersih dan sehat. Dalam bidang ekonomi, kami memberikan pelatihan penggunaan aplikasi Canva kepada pelaku UMKM. Keterampilan dalam membuat desain promosi yang lebih menarik dan modern melalui dari poster, brosur hingga logo sederhana. Dengan adanya promosi yang lebih baik, UMKM di desa diharapkan mampu meningkatkan daya tarik produk dan memperluas jangkauan pasar. Pelatihan ini mendapatkan sambutan positif karena membuka wawasan warga tentang pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung usaha kecil mereka. Keberhasilan program tidak terlepas dari kerjasama ketua dan wakil ketua bertugas melakukan koordinasi. Sekretaris mengurus administrasi, bendahara mengelola keuangan. Divisi Humas menjalin komunikasi dengan masyarakat. Divisi PDD membuat desain dan dokumentasi. Divisi acara menyusun kegiatan, sedangkan divisi konsumsi mendukung logistik. Setiap peran memiliki tanggung jawab yang besar, namun semuanya saling melengkapi. Sinergi ini membuat program berjalan lebih bertata dan efektif. Kebersamaan dengan masyarakat menjadi pengalaman berharga, mulai dari gotong royong membersihkan lingkungan, membantu acara desa, serta mengikuti kegiatan adat yang dilaksanakan oleh desa. Semua ini mempererat hubungan kami dengan warga desa. Kami merasa diterima bukan hanya sekedar sebagai tamu, tapi kami sudah dianggap bagian dari desa. Pengalaman ini mengajarkan arti dari empati, solidaritas, serta kebersamaan yang sesungguhnya. Pelaksanaan KKN juga mengajarkan kami untuk beradaptasi dengan berbagai keterbatasan, waktu yang singkat, prasarana yang terbatas, dan budaya baru yang menjadi tantangan yang harus kami hadapi. Semua itu melatih kami dengan kerjasama tim, manajemen waktu, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang bijak. Kami belajar bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya dengan proses perencanaan yang matang, tetapi juga proses beradaptasi di lingkungan. Di bidang pendidikan karakter, kami mengadakan sosialisasi tentang bahaya perundungan serta pentingnya menjaga privasi. Sosialisasi ini ditunjukkan kepada siswa agar mereka lebih menghargai satu sama lain. Kami menyampaikan bahwa pesan sederhana namun bermakna bahwa menjaga batasan pribadi adalah bagian yang membangun generasi yang kuat
Harapannya, tumbuh generasi yang peduli, empati, dan percaya diri di desa ini. Dampak dari berbagai program yang kami jalankan mulai terlihat. Anak-anak lebih semangat mengikuti bimbingan belajar, warga lebih sadar pentingnya kesehatan, dan pelaku UMKM semakin percaya diri memasarkan produknya. Perubahan-perubahan kecil ini menjadi langkah awal menuju perbaikan yang lebih besar. Kami menyadari bahwa hasil yang kami lihat bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari proses yang panjang yang harus dilanjutkan oleh masyarakat. Hasil dari pelatihan Canva di Desa Air Glubi sangat memuaskan. Produk warga kini jauh lebih menarik dari segi poster, brosur, maupun kemasannya. Hal ini membuat masyarakat lebih percaya diri dengan produk yang mereka jualkan. Tidak hanya itu aja, yang tadinya masyarakat tidak tahu aplikasi digital, sekarang mereka sangat semangat dan antusias belajar untuk mempelajari aplikasi digital, contohnya Canva. Dengan demikian, kegiatan ekonomi di desa jauh lebih berkembang dan membuka peluang-peluang usaha lainnya. KKN memberi kami kesempatan belajar di luar kelas. Kami belajar langsung dari masyarakat bagaimana teori yang kami pelajari di kampus bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Kami juga menjadi lebih peka terhadap kebutuhan sosial dan belajar menghargai nilai kebersamaan. Keterlibatan dalam kegiatan masyarakat mengajarkan kami banyak hal yang tidak bisa dipelajari hanya dari buku, seperti toleransi, kearifan lokal, dan pentingnya komunikasi yang baik. Selain pengalaman akademik, keramahan masyarakat menjadi salah satu hal yang paling kami rasakan. Warga menyambut kami dengan hangat, membantu setiap kegiatan, dan melibatkan kami dalam berbagai acara. Suasana kekeluargaan seperti inilah yang membuat pengalaman KKN semakin bermakna. Kami belajar bahwa hubungan yang terjalin dengan hati yang tulus jauh lebih bernilai daripada sekedar keberhasilan program kerja. Untuk bidang kesehatan, di sini kami mengadakan senam sehat untuk setiap minggu pekan terakhir. Kegiatan ini bukan hanya untuk menyehatkan tubuh, tetapi juga kegiatan ini untuk mempererat tali silaturahmi antara anak KKN dan juga warga sekitar. Senam bersama ini juga menjadi ajang interaksi yang menyenangkan antara mahasiswa dan warga, sehingga menambah keakraban bagi anak KKN dan juga warga sekitar. Kami juga menjalani komunikasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Diskusi dan masukan dari mereka sangat membantu agar program sesuai dengan kebutuhan nyata warga. Dukungan penuh dari masyarakat membuat kegiatan kami berjalan lebih lancar. Sinergi antar mahasiswa, aparat desa, dan masyarakat adalah kunci agar program KKN tidak terhenti setelah kembali, melainkan terus berlanjut. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kami mengadakan bimbingan belajar mingguan. Anak-anak terlihat antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka lebih termotivasi dalam belajar, sementara orang tua turut memberikan dukungan penuh. Kami menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif agar anak-anak tidak merasa tertekan, tetapi justru menikmati proses belajar. Hal ini menjadi salah satu keberhasilan yang sangat kami syukuri. Semua kegiatan tentu diawali dengan persiapan yang matang. Kami mengadakan rapat koordinasi, menyusun strategi, dan melakukan observasi mendalam sebelum program dijalankan. Persiapan ini penting agar program KKN benar-benar bermanfaat dan tidak hanya sekedar formalitas. Dengan adanya perencanaan, setiap anggota tahu perannya masing-masing sehingga pelaksanaan lebih terarah dan terukur. Secara keseluruhan, kami melihat adanya peningkatan kesadaran warga tentang pentingnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Perubahan positif ini menjadi bukti bahwa masyarakat terbuka akan hal-hal baru yang kami bawa. Kami yakin perubahan kecil yang muncul selama KKN ini akan berdampak besar jika tetap dilanjutkan. Semoga semangat ini tetap hidup bahkan setelah program KKN berakhir. Kebersamaan yang terjalin antara mahasiswa dan warga membuat setiap kegiatan lebih bermakna. Kami belajar arti empati, solidaritas, dan kerjasama. Nilai-nilai ini akan terus kami bawa bahkan setelah program KKN selesai. Di sini kami menyadari keberhasilan KKN tidak terlepas dari struktur organisasi yang jelas.
Divisi acara merancang kegiatan, sedangkan divisi humas menjalin komunikasi dengan masyarakat. Divisi PDD membuat desain dan dokumentasi, sedangkan divisi konsumsi menyediakan konsumsi sementara. Ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara mendukung penuh jalannya program. Dengan struktur ini, semua berjalan dengan tertib. Semoga pengalaman ini menjadi bekal bagi kami dan manfaatnya dapat dirasakan bagi masyarakat yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.